melempar isu soal who are millennial and why should we care ya. Kemudian soal the millennial political identity ya, saya masih teringat betul kalimat dari Bernie Sanders ya, yang waktu presidensial US Presidential 2016 ya, itu sangat dipuji oleh Hillary Clinton dengan mengatakan bahwa Bernie, your campaign inspired millions of American, particularly the young people who threw their heart and soul into our primary. Jadi memang kalau kita kaji ke belakang, termasuk Hoy dan Strauss ya, ini banyak melakukan riset soal politik milenial ya. Nah sekarang di Indonesia bagaimana? Saya kira kami ya menyuguhkan satu gagasan besar tentang bagaimana formula politik milenial ya, karena berangkat dari fakta hari ini data statistik menunjukkan di tahun 2020 paling tidak ada sekitar 34% populasi milenial ya, yang jauh melebihi generasi sebelumnya, baik itu generasi X maupun generasi sebelumnya lagi ya. Nah sekarang politik milenial ya ini menjadi semakin masif, terutama sejak teman-teman PSI, Mas Guntur ya, beberapa hari yang lalu Mas Giring Niji ini mendeklarasikan diri sebagai Capres 2024. Nah kita sangat apresiasi itu. Kemudian juga ada fenomena-fenomena yang lain, misalnya kemunculan Mas Gibran sebagai calon wali kota Surakarta di Pilkada 2020, dan juga berbagai tokoh-tokoh milenial yang lain. Nah, kami ya akan lahir satu ekosistem politik milenial ya, yang kami mendefinisikannya sebagai prototip politik yang tidak menegaskan atau meneguhkan potret demokrasi pasar yang hari ini sangat tampak ya. Jadi politik milenial yang kami maksud, yang kami lempar adalah bagaimana ekosistem politik ya itu dibangun berbasiskan uji-uji argumentasi dan program-program kreatif. Jadi siapapun aktor politiknya dari kalangan milenial yang ingin tampil sebagai aktor politik ini harus mampu menyuguhkan berbagai program-program yang kreatif ya. Nah kemudian saya kira politik milenial adalah langgam politik masa kini yang memang perlu kita hadirkan ya, memang perlu dihadirkan dalam menyambut ekosistem baru politik sehat, politik cerdas, sekaligus mengukuhkan optimisme masa depan emas Indonesia. Nah, bagaimana ekosistem politik milenial tersebut? Tadi saya sudah sampaikan ya, tentu ekosistem politik milenial harus dibangun berdasarkan karakteristik milenial yang kreatif, confident, connected, and detailed. Nah, sering saya sampaikan bahwa dalam fenomena-fenomena politik, sebetulnya perhatian kelompok milenial terhadap fenomena politik sangat tinggi sekali. Buktinya begitu kami mengadakan webinar semacam ini, ternyata atensi teman-teman milenial ya, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena saking banyaknya kampus, kami hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi teman-teman milenial semuanya, dari ujung barat, teman-teman dari kampus Universitas Syekh Kuala, sampai ujung paling timur Indonesia. Ini luar biasa atensi teman-teman milenial. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, dan ini adalah bagian dari potret bagaimana milenial ini mampu mengekspresikan secara dinamis ya dalam respon peristiwa-peristiwa politik dan yang ada ya. Saya kira sebagai pemantik diskusi cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya haturkan kepada teman-teman peserta semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya kembalikan ke Bung Hasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.